Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memaparkan review jurnal yang berjudul Sifat Elastisitas Permintaan Cabai Rawit dalam Dua Kondisi Perubahan Harga di Kota Cirebon yang disadur oleh Pak Sugiono yang diterbitkan pada tahun 2020. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Fahri. Saya Kristianti. Saya Dana Savitri. Saya Rizana Bumi. Fenomena dari jurnal ini adalah fenomena yang menarik terkait dengan elastisitas permintaan yang bersifat inelastis. Ini adalah adanya teori yang menyatakan bahwa sedikitnya peluang barang substitusinya, artinya semakin langka barang substitusinya, maka permintaan terhadap barang tersebut semakin bersifat inelastis. Untuk saat ini, cabai rawit belum ada barang substitusinya secara sempurna, sehingga bersifat inelastis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Paumin dan Shigeru Kimura tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa elastisitas permintaan terhadap energi atau barang esensial di negara-negara Australia, Jepang, Cina, India, Filipina, Singapura, dan Thailand adalah tidak elastis atau inelastis, yang dikarenakan masih kekurangannya barang substitusinya sehingga energi masih tetap menjadi komoditas khusus sebagaimana cabai rawit. Tujuan penelitian review jurnal ini adalah untuk mengetahui sifat elastisitas permintaan cabai rawit pada dua kondisi perubahan harga di Kota Cirebon. Subjeknya, populasi dalam penelitian ini adalah pedagang cabai rawit di 3 pasar besar Kota Cirebon pada kondisi harga pasar sedang rendah atau P0 dan Q0, dan pada kondisi harga pasar sedang tinggi atau P1 dan Q1. Jumlah sampel ditentukan secara sengaja dengan dasar pertimbangan kerepresentatifan sampel, yaitu sebanyak 28 orang. Objek penelitian, lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja, yaitu dilakukan di pasar-pasar besar berjumlah 3 pasar yang dinilai dapat merepresentatifkan kondisi pasar di seluruh Kota Cirebon. Metode penelitian. Desain penelitiannya adalah kuantitatif dengan teknik pendekatan survei. Populasi penelitian adalah pedagang cabai rawit di pasar-pasar besar Kota Cirebon, dan teknik penentuan besar sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan kerepresentatifan, yaitu sebanyak 28 orang. Analisis data dilakukan berdasarkan kaidah perhitungan nilai koefisien elastisitas titik. Secara praktek, sifat elastis permintaan cabai rawit dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu 1. Bila E lebih besar dari 1 atau elastis. Ini terjadi jika ada perubahan harga pada suatu barang menyebabkan perubahannya relatif atau lebih besar dari hal jumlah barang yang diminta. Misalnya, dari harga naik dengan 20%, akibatnya jumlah barang yang diminta berkurang dengan persen yang lebih besar, misalnya 40%. 2. Bila E lebih kecil dari 1 atau inelastis, jika kenaikan harga suatu barang cukup besar, namun jumlah yang hendak dibeli hampir tidak berkurang. Sedangkan jika harga barang tersebut itu turun, maka jumlah yang akan dibeli hampir tidak bertambah. Misalnya, harga suatu barang naik 20%, maka akibat berkurangnya jumlah barang yang dibeli akan relatif lebih kecil, misalnya hanya 7%. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah menjelaskan bahwa sifat elastisitas permintaan cabai rawit pada kondisi harga pasar sedang rendah adalah inelastis atau E sama dengan 0,06, dan pada kondisi harga pasar sedang tinggi adalah juga inelastis atau E sama dengan 0,48. Secara teknis, permintaan inelastis merupakan suatu kondisi di mana konsumen
sudah tidak atau menjadi kurang sensitif atau peka terhadap adanya perubahan harga atau P dalam hal permintaan ataupun pasar cabai rawit. Meskipun terjadi perubahan harga atau yang disebut P baik naik maupun turun, namun konsumen akan tetap membeli sesuai dengan kebutuhannya. Apabila sesuatu produk ataupun barang memiliki elastisitas yang bersifat inelastis, maka produk atau barang yang bersangkutan adalah produk atau barang yang tidak dapat disubstitusi atau diganti. Kemungkinan barang komplementer seperti cabai rawit yang digunakan untuk bahan utama sebagai sambal atau komplementer makanan pokok belum dapat digantikan oleh bahan lain. Kesimpulan dari jurnal ini adalah elastisitas permintaan cabai rawit di Kota Cirebon pada saat kondisi perubahan harga turun adalah bersifat inelastis. Demikian juga pada saat kondisi perubahan harga tinggi. Sifat inelastis ini merupakan karakteristik pada produk-produk pertanian primer pada umumnya. Namun, sifat inelastis yang demikian telah berdampak sangat serius dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yaitu telah mengakibatkan adanya suatu kondisi atau momen di mana harga menjadi sangat tinggi di pasaran dan ada saatnya momen harga menjadi sangat rendah dalam setiap periode tahunan. Kedua, dampak tersebut sangat kurang baik bagi perekonomian suatu daerah, sehingga sangat perlu diupayakan solusinya. Kekuatan dari penelitian ini adalah memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan sampai latar belakang permasalahan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut dan dilengkapi informasi berupa grafik agar pembaca mudah menganalisa elastisitas permintaan cabai rawit di Kota Cirebon. Kelemahan penelitian ini adalah tidak memaparkan landasan teori. Itulah hasil mapan jurnal yang kami lakukan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa like, subscribe video kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali di video kami. Hari ini kami akan membahas tentang analisis penerapan metode variabel costing dalam perhitungan harga pokok produksi untuk penetapan harga jual. Studi pada pabrik lilin Balistar, Kendall Suat, Gianyar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Fahri. Saya Rizkyanti. Saya Jelasa Fitri. Saya Liza Umi. Fenomena dari jurnal ini adalah untuk dapat meningkatkan persaingan dengan perusahaan yang sejenis. Perusahaan dituntut menghasilkan produk dengan harga jual yang standar, tetapi memiliki kualitas yang tinggi. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat dan mengelompokkan biaya-biaya sehingga terjadi akumulasi biaya yang efisien dalam penentuan harga jual produk. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengetahui perhitungan harga pokok produksi untuk menetapkan harga jual. Perhitungan harga pokok produksi untuk menetapkan harga jual dengan menggunakan metode variabel costing dan perbedaan hasil perhitungan harga pokok produksi pabrik lilin Balistar Kendall dengan metode variabel costing tahun 2016. Subjek dan objek penelitian. 1. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pabrik lilin Balistar, Kendall Suat, Gianyar, dan objek penelitian ini adalah laporan keuangan pabrik lilin Balistar, Kendall Suat, Gianyar tahun 2016, khususnya mengenai laporan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. 2. Objek penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada pabrik lilin Balistar Kendall yang berlokasi di BR Suat Kaza, Desa Suat, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah
atau penyajian tahap yang lebih lanjut dari hasil observasi berupa data yang kemudian dianalisis sampai pada pemberian interpretasi. Data yang dihasilkan berupa data terkait dengan perhitungan harga pokok produksi berdasarkan metode variable costing untuk penetapan harga jual. Penelitian melakukan observasi awal tentang penetapan harga pokok produksi dan harga jual pada pabrik lilin Bali Star Candle tahun 2016. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa data biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam pabrik, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Hasil penelitian. Produk yang digunakan sebagai sampel untuk menghitung harga pokok produksi untuk penetapan harga jual pada pabrik lilin Bali Star Candle, yaitu produk yang paling banyak dipesan oleh pelanggan dan produk dengan harga jual yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan harga pokok produksi, yaitu digunakan pabrik lilin Bali Star Candle, yaitu dengan menghitung biaya bahan baku yang terpakai. Pada perhitungan harga pokok produksi, menggunakan variabel costing, menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sehingga harga pokok produksi dan harga jual produk lebih tinggi dari perhitungan perusahaan dan terdapat selisih harga pokok produksi yaitu sebesar Rp5.061 dan selisih harga jual produk untuk candle gambar congkel WW 1 meter kali 80 cm kali 60 cm sebesar Rp7.500. Candle gambar black WW 30 cm kali 25 cm dikali 20 cm dan candle gambar WW gold 8 cm kali 9 cm sebesar Rp6.500. Candle gambar WW ditambah tali 25 cm sebesar Rp6.000 dan candle gambar black wash ditambah tali 20 cm sebesar Rp7.500. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perhitungan harga pokok produksi yang diterapkan di pabrik lilin Bali Star Candle dengan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan variabel costing untuk penetapan harga pokok produksi mengakibatkan harga jual produk menjadi lebih tinggi dari sebelum menerapkan variabel costing. Perbedaan harga pokok produksi ini dikarenakan perhitungan harga pokok produksi dengan variabel costing menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Perhitungan variabel costing menghasilkan harga pokok produksi dan jual yang tidak terlalu tinggi, karena biaya yang dihitung hanya biaya variabel yang terpakai. Dengan demikian, manajer perusahaan dapat mengendalikan biaya karena dengan menyajikan semua biaya variabel dalam satu kelompok tersendiri. Manajemen dapat memusatkan perhatian pada perilaku biaya ini, serta manajemen dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat dikendalikan dalam jangka pendek. Kekuatan pada penelitian ini adalah memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan sampai latar belakang permasalahan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas di dalam jurnal tersebut, dan dilengkapi dengan informasi berupa grafik agar pembaca mudah menganalisa perhitungan harga pokok produksi untuk penerapan harga jual. Kelemahan pada penelitian ini adalah tidak memaparkan landasan teori. Itulah hasil dari video pemaparan kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.